Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamanggu. Sekarang Mamanggu akan melanjutkan chapter sebelumnya. Jika kalian belum nonton, kalian bisa cari di bagian playlist. Tanpa pakai lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Cheng yang sudah berubah jadi lebih berotot, melakukan serangan langsung ke arah Chu Feng. Rasakan ini. Loh, kok hilang? Chu Feng dengan sangat cepat telah menghindar dari serangan itu. Seketika Chu Feng telah muncul di bagian belakang Chu Cheng. Chu Feng melakukan serangan menggunakan telapak tangannya sampai membekas di bagian punggung Chu Cheng. Mendapatkan serangan itu pun, Chu Cheng hanya bisa berteriak kesakitan, kemudian pingsan terkapar sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah mengalahkan Chu Cheng dengan mudah, Chu Feng dengan santai mengambil kantong penyimpanan Chu Cheng yang berisi Saint Spirit Grass. Lumayan taruhan Saint Spirit Grass, hehe. Masih dalam posisi sebelumnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang Chu Feng. Sambil bertanya-tanya, siapa yang datang? Pikir Chu Feng. Sedalam apa engkau menyembunyikannya, saudara Feng? Tanya Chu Yue dengan muka tak percaya. Mengetahui jika itu adalah Chu Yue, Chu Feng hanya bisa pasrah jika sudah ketahuan. Aku tidak bermaksud menyembunyikan apa-apa, saudari, ucap Chu Feng sedikit tidak enak. Beberapa saat kemudian, Xin sudah berganti di tempat Chu Feng. Di sini terlihat jika Chu Feng telah membuka surat dari Chu Guyu, dan tergeletak juga dua buah tanaman spiritual. Saint Spirit Grass, Sun Earth Spirit Grass, pikir Chu Feng yang sedang merenung melihat kedua tanaman spiritual itu. Tipe Earth memang tidak sebaik Heaven dan Saint Spirit Grass, gumamnya. Tapi ini tetap saja masih berharga. Sekarang mari kita lihat surat dari kakak. Lanjutnya. Kemudian Chu Feng pun membaca surat dari Chu Guyu. Dalam surat itu, intinya Chu Guyu memberitahukan jika ayahnya mencalonkan diri menjadi patriark di klan, dan meminta Chu Feng pulang dan membantunya. Begitulah kira-kira intinya. Jika ingin jelas bisa baca sendiri, oke. Setelah selesai membacanya, Chu Feng langsung terpikir tentang kondisi klannya. Pertemuan keluarga, gumamnya sambil meremas surat yang ada di tangannya. Sambil melihat jauh ke langit malam, tahun ini sudah waktunya, pikir Chu Feng. Keesokan paginya di kompleks sekte Azure Dragon, terlihat jika telah dipenuhi oleh murid-murid yang lalu lalang. Tidak ketinggalan, Chu Feng pun sudah ada di kerumunan. Wah, ramai sekali, gumamnya sambil melihat orang-orang di sekitar. Saudara Feng, sini, sapa Chu Yue dari kejauhan sambil melambaikan tangannya. Sambil perlahan mendekat, Chu Feng berkata, maaf, apa aku terlambat? Tidak, kamu datang tepat waktu, balas Chu Yue. Tanpa pakai lama, Chu Yue langsung menggandeng tangan Chu Feng. Kemudian menariknya pergi ke suatu tempat. Sini, ajaknya. Mau kemana ini ya? Kau sudah datang? Terdengar suara pemuda menyapa mereka berdua. Di depan mereka ternyata telah berdiri Chu Wei dan anggota aliansinya. Di sini, Chu Yue ternyata mengajak Chu Feng untuk menemui Chu Wei dan mengajaknya untuk bergabung. Chu Feng, sapa Chu Wei. Oke, chapter kali ini telah selesai. Mari kita langsung lanjut ke chapter selanjutnya. Di sini Chu Feng pun bertemu dengan Chu Wei dan anggotanya. Di sini dirinya merasa malu karena diajak bergabung dengan aliansi Chu. Selamat datang di aliansi Chu kami, Chu Feng, kata Chu Yue menyambut kedatangannya. Terima kasih semuanya, jawab Chu Feng dengan malu-maluin. Para anggota aliansi pun bersorak dan bertepuk tangan menyambut bergabungnya Chu Feng. Tapi yang tidak diduga,
Melihat itu, Chu Wei langsung berteriak. "Sedang apa kalian? Cepat hentikan!" teriaknya memarahi anggota aliansinya. Sambil berjalan mendekati Chu Feng, Chu Wei berkata, kenapa kau berpikir bahwa aku mengizinkanmu bergabung? Chu Feng, bagaimana kamu tidak tahu malu?" Lanjutnya dengan wajah yang menghina. Mendapatkan sikap seperti itu, Chu Feng masih terdiam dan berpikir. Melihat bahwa Chu Wei memperlakukan Chu Feng tidak seperti yang dia sangka, Chu Yue pun langsung bertanya, "Kak Chu Wei, bukankah kemarin kita sudah sepakat?" "Tidak kuingat jika aku sudah mengizinkannya," sangkal Chu Wei sambil melihat ke arah Chu Yue. Terlihat jika Chu Feng sudah mulai kesal dan marah. "Selain itu, dia tidak layak," lanjut Chu Wei. Karena kejadian itu terjadi di tempat para murid-murid berkumpul, maka pembicaraan mereka akan diketahui oleh semua murid. "Ada apa? Kok harus sampai segitunya?" kata murid di kerumunan. Tampaknya orang itu tak tahu malu dan bersikeras untuk bergabung bersama aliansi balas yang lain. Sungguh orang yang sangat menyedihkan, hina yang lain. Mendengarkan kata-kata dari orang-orang di kerumunan, Chu Feng pun sangat muram dan kesal. "Pergilah," ucap Chu Wei. "Kak Chu Wei," teriak Chu Yue yang masih belum bisa menerima dengan apa yang terjadi. Kemudian Chu Feng berkata, "Sudah cukup saudari." "Saudara Feng," ucap Chu Yue yang merasa tidak enak. Sambil menghela nafas, Chu Feng membalas, "Aku mengerti, ini bukan masalahmu. Tapi, kalau begitu aku keluar dari aliansi," tegas Chu Yue. Mendengar pernyataan itu, Chu Wei hanya memalingkan mukanya. "Kau tidak bisa keluar dari aliansi, kecuali kau keluar dari keluarga Chu," ucap Chu Wei. Di sini benar-benar ramai. Terdengar seseorang berbicara. Kemudian datanglah dua pemuda kembar mendekati mereka. "Itu saudara Long dan Hu," ucap seorang murid di kerumunan. Saudara kembar ini bernama Bai Long dan Bai Hu. Melihat keduanya, Chu Feng masih bingung. "Siapa mereka?" tanyanya. "Mereka saudara Long dan Hu," jawab Chu Yue. "Kamu lihat token di dada mereka. Itu token milik aliansi Wings," lanjut Chu Yue. Kemudian Chu Yue menjelaskan sedikit informasi mereka kepada Chu Feng. Pada usia 12 tahun, mereka sudah menjadi murid dalam, menerobos ranah Spirit Tier 6 dalam beberapa tahun. Dan sekarang, usia mereka baru 16 tahun. Mereka seorang jenius, jelas Chu Yue. Melihat kedatangan saudara kembar itu, Chu Wei pun bingung. Saudara Long dan Hu, mengapa kedua bersaudara itu berada di tempat seperti ini? Gumamnya. "Jangan bilang jika ada anggota aliansi Chu yang menyinggung mereka. Aku benar-benar tidak tahu," lanjutnya. "Kau Chu Feng bukan? Barusan ku perhatikan kau dibenci keluargamu sendiri dan ditolak?" tanya Bai Long. "Tidak ada kaitannya denganmu. Ada keperluan apa menemuiku?" jawab Chu Feng. Meski mendapatkan jawaban seperti itu, Bai bersaudara tidak mempermasalahkannya. "Langsung saja, kami ingin kau bergabung dengan aliansi Wing," ucap Bai Long. Mendengar hal itu, Chu Wei dan Chu Yue pun sangat terkejut. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Setelah mendapatkan ajakan untuk bergabung dengan aliansi Wings, semua murid yang ada di sana langsung heboh. Banyak yang tidak percaya dengan apa yang mereka dengar.
Oi, oi, kau dengar itu? Bercanda bukan? Apakah hanya halusinasi? Mendapatkan hadiah setelah membuat keributan. Bahkan, aliansi kecil pun menolaknya. Bagaimana mungkin jenius aliansi Wings datang langsung untuk merekrutnya? Begitulah kata-kata yang terdengar di dalam kerumunan. Mendengar kata-kata tersebut, kedua bersaudara memberikan muka yang membosankan. "Cih, mereka ini sungguh berisik," kata Bai Long. Sedang Bai Hu dari tadi cuma diem wae. Di sini, MC kita malah cuman bengong, masih diam saja tanpa memberikan respon. "Chu Feng, akan kukatakan sekali lagi. Maukah kau bergabung dengan aliansi Wings?" tanya Bai Long. Langsung saja jadi heboh lagi deh para murid-murid di sana. Rupanya, tidak salah dengar. Bukan candaan. Ini pertama kalinya kulihat aliansi Wings merekrut orang. Anak ini benar-benar memberi kejutan. Terdengar kehebohan sekali lagi di kerumunan. Tidak hanya mereka saja, bahkan Chu Wei pun tidak percaya dan sangat terkejut mendengar hal ini. Bagaimana mungkin? Apa Chu Feng punya hubungan dengan mereka? Pikir Chu Wei. Tidak berselang lama, akhirnya Chu Feng pun merespon ajakan kedua bersaudara. Aliansi Wings memang luar biasa. Benar-benar kesempatan emas, ucap Chu Feng. Soalnya ada banyak orang di dunia ini, tapi tidak semuanya bisa bergabung dengan aliansi Wings. Namun, aku menolak, lanjutnya. Mendengar hal ini, sekali lagi jadi heboh dah tuh para NPC. Apa bocah itu sinting? Memang dia tahu tentang apa aliansi Wings. Astaga, kenapa kesempatan itu tidak jatuh kepadaku? Ucap para NPC. Di sini Chu Yue pun terlihat khawatir mengetahui penolakan Chu Feng. Mendapatkan penolakan itu, kedua bersaudara pun terlihat muram. "Apa alasanmu?" tanya Bai Long. "Tidak ada. Untuk saat ini, aku tidak ingin gabung dengan aliansi manapun," jawab Chu Feng dengan santainya. Mendengar alasan yang tidak jelas, Bai Long pun marah. "Apa kau pikir dirimu luar biasa?" teriaknya. "Dasar kurang ajar, tidak memberikan kami muka," lanjutnya. Melihat jika Bai Long sudah mulai marah, Bai Hu di sampingnya mencoba menenangkan Bai Long. "Jangan lupakan tujuan kita kali ini," ucap Bai Hu. Saudara Feng, tiba-tiba Chu Yue memanggil Chu Feng. "Apakah kau mengerti keputusanmu barusan?" tanyanya. "Aku tahu, mereka aliansi legenda di murid dalam aliansi Wings," jawab Chu Feng. "Terus kenapa kamu menolaknya?" tanya Chu Yue lagi. "Aku tidak akan bergabung dengan aliansi yang tidak ku kenal seperti yang lainnya," tegas Chu Feng. Tidak lama setelah kejadian itu berlalu, berpindah ke tempat lain, di sebuah taman yang penuh dengan bunga, terlihat sebuah tangan seorang wanita yang dihiasi kupu-kupu. Duduklah seorang gadis berambut abu di atas sebuah batu. "Jadi maksudmu dia menolak tawaran kita?" tanya gadis itu. "Iya, dia sendiri yang menolaknya," lapor dua bersaudara Bai yang berdiri di depan gadis berambut abu tersebut. Bai Long langsung terlempar terkena serangan. "Kakak!" teriak Bai Hu. Di sini gadis berambut abu pun sedikit terlihat marah. "Omong kosong," ucap gadis itu. "Senior Sumei, kami mengatakan apa yang sebenarnya. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada orang-orang di sana," ucap Bai Hu. "Kakak, apa kau baik-baik saja?" tanya Bai Hu.
Gadis berambut abu ini ternyata adalah Su Mei. Buat yang sudah naca novelnya pasti udah tahu siapa Su Mei kan? Hehe. Murid dalam sekte Azure Dragon. Masih ada orang yang menolak ajakan aliansi Wings, Kuma Su Mei. Tapi menolak di depan publik sungguh angkuh, lanjutnya sambil berjalan pergi. Bai Long, Bai Hu, pergilah beri dia pelajaran. Dia harus diberi pelajaran bahwa ada naga dan harimau yang sedang tertidur di hadapanku. Kalian dapatkan kembali mukaku, perintah Su Mei pada Bai bersaudara. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Chu Feng dapat menghadapi kedua jenius bersaudara? Jika kalian suka videonya, jangan lupa klik subscribe, kasih like dan komen juga. See you next video.